kita mulai sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Adik-adik ikutin Kakak Citra ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus telah menjaga kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Pimpin kami agar kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini kita akan mulai pelajaran kita yang ketiga dengan tema kamu dapat dipakainya. Nya itu siapa Mas Yudi? Tuhan Yesus. Ya, kita bisa dipakai Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kakak-kakak mau kasih peraturan nih buat adik-adik di rumah. Yang pertama, adik-adik di rumah dalam mengikuti ibadah, duduk di tempat duduk masing-masing. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh main-main. Harus konsentrasi mengikuti ibadah. Yang kedua, adik-adik harus mengikuti kakak-kakak di sini nyanyi dengan semangat, dengan bersukacita. Adik-adik mengikuti gerakan kakak-kakak di sini ya. Oke? Udah deal? Oke. Kalau gitu yuk kita memuji Tuhan. Semuanya berdiri, kita akan satu pujian. King Kong badannya besar seperti aku badannya besar. Masih semangat mendengar firman Tuhan? Masih. Nah, sekarang kita akan mulai belajar pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga itu apa? Kamu dapat dipakainya. Kita baca ayat hafalannya ya. Pada megang Alkitab semua belum? Alkitabnya mana? Oh udah ya. Oke, kita buka di Mazmur pasal 16 ayat 8b. Mazmur 16 ayat 8b. Kita baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Oke, itu ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan nanti akan dibawakan Mas Yudi. Kita semua dengar baik-baik ya firman Tuhan dari Mas Yudi, oke?
Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, pada pagi ini kita tadi sudah membaca ayat Alkitabnya. Ya, kita akan belajar bersama-sama, yaitu temanya kamu dapat dipakainya. Ya, minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga, dan juga Roh Kudus telah turun ke dalam dunia ini. Ya, pada pagi ini kita akan bercerita tentang Bapak Petrus ya. Bapak Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia juga yang dipenuhi dengan Roh Kudus ketika Roh Kudus turun ke dalam dunia ini ya. Bapak Petrus adalah seorang nelayan. Dia kerjanya cari ikan ya. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus ya. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia selalu ada bersama Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus tangkap, dia ada. Ketika dia disiksa, ada. Bahkan Petrus pernah menyangkal, tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya ya. Ya, pada pagi ini kita akan belajar yaitu bagaimana ketika Roh Kudus turun, ya ternyata Bapak Petrus ini dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa ya. Pada waktu itu ketika dipenuhi Roh Kudus, kira orang mabuk adik-adik. Orang mabuk tahu tadi ngomongnya kemana-mana ya. Emang pada waktu itu banyak bahasa roh ketika Roh Kudus turun. Demikian dengan Bapak Petrus ini, dia dapat berani ya, dia berani berkhotbah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan segala Tuhan. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Tuhan Yesus mempunyai mujizat dapat mengusir setan. Bahkan dia menceritakan mujizat luar biasa yaitu ketika dia bangkit dari kubur ya. Hanya Tuhan Yesuslah yang orang yang dapat bangkit dari kubur. Dia dapat melawan maut ya. Jadi ketika dia berkhotbah kepada banyak orang yang bertobat ya, hampir 3.000 ada. 3.000 kan banyak sekali ya. Mereka bertobat dan minta diri dibaptis ya. Nah, sekarang adik-adik apakah berani seperti Bapak Petrus ya? Adik-adik kan semuanya orang percaya yang telah percaya kepada Yesus ada memiliki Roh Kudus ya. Bagaimana adik-adik dapat seperti Bapak Petrus? Ya, contohnya ya adik-adik harus jadi anak sekolah minggu yang berani. Berani apa? Contohnya kalau sekolah minggu adik-adik berani menyanyi, berani berdoa, berani membawa persembahan ya. Dan juga kalau di sekolah juga jadi anak yang berani juga di dalam belajar ya. Bagaimana supaya adik-adik bisa bersaksi seperti Bapak Petrus? Ya, adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua ya. Adik-adik menjadi taat yang ini sekarang kan banyak anak-anak ngomong yang kasar ya adik-adik. Yang ngomong yang jorok ya. Adik-adik harus ngomongnya yang bagus ya, yang dapat menjadi berkat bagi teman-temannya ya. Itu salah satu contoh dalam adik-adik supaya menjadi saksi yang baik. Untuk itu ya adik-adik dapat seperti Bapak Petrus, yaitu seperti tadi di sekolah, di rumah, bahkan ketika bermain pun ya itu dari tingkah laku adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat kepada guru bahkan kepada orang tua ya. Itu ya cerita kita pagi ini, bahwa adik-adik pun dapat dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Oke, itu cerita kita pada pagi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Mas Yahudi ya. Sudah mengerti? Sudah. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti cerita dari Mas Yahudi, dan ceritanya Mas Yahudi bisa menjadi berkat buat adik-adik. Oke? Dan sekarang kita mau nyanyi lagi. Mau? Adik-adik nyanyi dengan semangat ya. Oke? Kalau lagi duduk, semuanya berdiri, kita nyanyi satu lagu dengan penuh semangat. Oke? Yesus besertaku.
Nah, kita sudah di penghujung acara nih adik-adik. Sekolah minggu kita pada pagi hari ini sebentar lagi selesai. Tapi kakak mau kasih tugas nih buat adik-adik. Penasaran gak? Penasaran dong. Oh, penasaran ya tugasnya apa? Oke, tugasnya adalah tadi kan adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Mas Yahudi. Tadi Mas Yahudi cerita tentang kamu dapat dipakainya. Kamu dapat dipakai oleh Tuhan. Mau pelayanan apa saja? Apa saja ya tadi ya Mas Yudi? Adik-adik bisa apa? Berdoa, memuji Tuhan, kemudian membawa persembahan dan juga bersaksi, yaitu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, ada 4 ya yang disampaikan Mas Yahudi. Nah, tugasnya adalah Kakak Citra ambil nih. Dari 4 ini Kakak Citra ambil 1, yaitu tentang berdoa. Adik-adik Kakak Citra tugasin untuk berdoa. Terserah ada yang di rumah pilih apa saja. Contohnya adik-adik bisa berdoa pertama untuk bangsa dan negara, untuk mama dan papa, untuk kesehatan. Terserah adik-adik mau pilih apa saja dan di videoin kirim ke Kak Citra. Oke? Nah, sekarang kita mau tutup acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Nanti adik-adik ikutin Mas Yudi ya, oke? Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa, ikuti Mas Yahudi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu kami. Berkati guru-guru kami, bahkan kami yang ada di rumah juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas sekolah minggu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Seekor anak kelinci sedang bermain di dekat peternakan Pak Tani. Melihat kelucuan dua anak kelinci itu, anak Pak Tani yang melihatnya dari dalam rumah pun bergegas keluar. Kalian kok lucu sih? Kalian sedang apa? Olahraga dong, biar sehat. Kalian pasti capek ya. Sehabis olahraga, mau nggak roti? Mau banget lah. Makasih. Setelah menerima roti pemberian anak petani, mereka pun berlari kembali ke dalam hutan. Gimana rasanya ya? Pasti enak sekali. Tunggu, itu punyaku. Aku yang diberinya. Sekarang punyaku. 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 Jangan berebut. Sebaiknya roti itu dibagi dua saja. Atau pergilah kepada burung hantu yang bijak untuk membantu kalian. Tidak mau. Hei, ada apa ini? Ada apa ini? Hanca. Ribut sekali kedengarannya. Mau aku bantu memecahkan permasalahan kalian? Oh, teman-teman kelinciku yang manis, jangan takut. Mari sini, dekat sini. Aku binatang yang sangat bijak. Bahkan burung hantu pun berguru padaku. Ayo, ceritakan masalah kalian. Monyet merayu kelinci-kelinci itu. Mereka pun terpikat oleh perkataan monyet, lalu menceritakan masalahnya. Itu masalah kecil. Aku monyet, hakim yang adil. Boleh aku lihat rotinya? Baiklah anak-anak kelinciku yang lucu, perhatikan. Aku bagi dua roti ini ya. Wah, yang kiri lebih besar tuh. Supaya adil, aku gigit. Yang kanan sekarang lebih besar. Jangan khawatir, aku gigit lagi biar rata. Monyet menggigit roti, begitu seterusnya hingga roti itu pun akhirnya habis. Ya, habis. Kamu curang. Kedua kelinci itu menyesal tidak mendengarkan nasihat ayam jantan. Mereka menangis sementara monyet pergi dengan berayun-ayun di ranting pohon dan tertawa-tawa. Holy Pistas! Il Pepi Burbe!